Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kalian berdoa dulu ya. Coba Heru pimpin doanya. Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, absen dulu ya. Ya Bu. Susrik, hadir Bu. Miersi, hadir Bu. Julperi, Hadir Bu. Heru Ramadianda, Hadir Bu. hadir semua kan? Ya Bu. Sebelumnya, minggu lalu kita pernah membahas tentang Khalifah-Khalifah Abbasiyah yang terkenal kan? Ya Bu. Ada yang masih ingat siapa-siapa? Ya Bu, saya masih ingat Bu. Ya, coba Niarsi sebutkan. Khalifah Abbasiyah yang terkenal: 1. Abu Ja'far al-Mansur, 2. Harun al-Rashid, 3. Al-Mu'min, 4. Al-Mu'tasim. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang proses tumbuhnya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah ya anak-anak. Ya Bu. Baiklah, ada yang sudah tahu tentang materi kita pada hari ini? Dan sekarang Ibu mau kalian semuanya mendengarkan penjelasan dari Ibu ya, yang tertib, jangan ada yang ribut. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian nanti bisa memahami proses tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang proses tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah ya. Abbasiyah dalam sejarah dikenal sebagai daulah yang mampu menciptakan peradaban yang begitu pesat dan berkualitas. Fakta sejarah membuktikan bahwa pada masa itu peradaban tumbuh dengan pesat. Orang yang mengajar dan belajar sama-sama difasilitasi oleh pemerintah. Mereka membangun tempat-tempat istirahat di dalam perpustakaan. Maka yang belajar dan mengajar sama-sama dibayar oleh khalifah. Suasana keilmuan yang semacam itulah yang menyebabkan ilmu tumbuh dan berkembang dengan cepat dan pesat. Jadi, pada masa itu khalifah tuh membayar orang yang belajar dan mengajar. Terus khalifah tuh memfasilitasi orang yang belajar dan mengajar di perpustakaan. Sekarang suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Di sini dalam sejarah kegiatan menulis ilmu menurut itu ada 3 tingkat. Yang pertama, tingkat pertama mencatat ide-ide atau percakapan dalam satu halaman kertas ditulis dan rangkap. Yang satu tulisan asli, yang satu lagi tulisan salin. Sampai di sini paham? Yang kedua, pembukaan ide-ide serupa hadis-hadis dalam satu buku.
hukum-hukum fikih dan disatukan jadi satu buku. Terus cerita-cerita sejarah dijadikan menjadi satu buku. Ya, jadi setiap judul buku itu berbeda bukunya dijadikan menjadi satu buku. Terus yang ketiga, tingkat penyusunan yang lebih halus dan paling sempurna. Segala yang sudah dicatat, diatur dan disusun dalam bagian bab-bab tertentu. Nah, jadi semuanya itu dimasukin dengan tahap-tahap yang berproses. Terus tingkat-tingkat penyusunan peradaban ilmu demikian berlangsung pada Bani Abbasiyah. Fase-fase pertama, masa kekuasaan itu 9 khalifah pertama Abbasiyah. Khalifah-khalifah seperti Al-Mansur, Harun al-Rashid, terus dan Al-Ma'mum. Mereka adalah khalifah-khalifah yang paling disiplin dan mereka itu khalifah-khalifah setelah ibu sebutkan tadi itu mereka orang yang paling disiplin dalam hal tersebut ya. Terus tokoh-tokoh yang berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan diantaranya yaitu ada 6. Yang pertama filsafat, yang kedua kedokteran, yang ketiga matematika, yang keempat astronomi, yang kelima seni ukur, yang keenam bahasa dan sastra. Terus di sini dan pusat-pusat peradaban masa Bani Abbasiyah itu ada 6 juga. Yang pertama itu di Baghdad, yang kedua di Samara, yang ketiga di Karf, yang keempat di Anhar, yang kelima di Bukhara dan Samarkand, yang keenam di Mesir. Baiklah anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Nah, baiklah, Ibu akan memberikan tugas di mana kalian Ibu suruh kemarin minggu lalu membawa HP. Ada semua kan bawa? Ada, Bu. Sekarang Ibu mau kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Yang laki-laki, kelompok laki-laki, perempuan dan kelompok perempuan ya. Ya, Bu. Sekarang tadi kan Ibu cuma menjelaskan di bagian tokoh-tokoh yang berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Itu kan tadi kan Ibu cuma menyebutkan Cuma menyebutkan itunya poin-poin pentingnya aja. Jadi Ibu mau kalian cari di internet, terus dicatat di buku, nanti dipresentasikan ke depan. Paham? Ibu kasih waktu 5 menit ya. Dah. Itu mungkin dulu. Ini lagi apa nih? Lagi browsing Bu. Iya. Ibu.
jaringannya dia ribuan dia. Aduh ya, masih pagi, banyak yang menggunakan, jadi agak-agak gimana gitu sinyalnya. Ini script itu ya, gitu ya. Ini yang nyetaknya itu kelompoknya satu ya kamu? Nah, satu orang mencatat, satu orang membaca boleh. Iya. Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Dah anak-anak. Dah ya, waktunya sudah habis. Sekarang nanti perwakilan ya dari kelompoknya maju ke depan, bacakan, presentasikan ya. Sekarang kelompok 1. Yang lain tolong dengarkan ya. Ya Bu. Ya Bu. Nah, baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Harap kawan-kawan dan teman-teman untuk mendengarkan. B. Bentuk-bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Dari hasil ijtihad ada riset para ahli ilmu pengetahuan dan ulama atau cendekiawan muslim hasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain adalah yang 1 filsafat, A. Kiandi 194 sampai 260 Hijriah, sama dengan 809 sampai 873 Masehi. Buku karangannya sebanyak 236 jilid. Judul maksud saya. B. Al-Farabi, karyanya sebanyak 12 buah. C. Ibnu Bajjah, beliau wafat tahun 19 Hijriah.
D. Ibnu Taufil wafat tahun 581 Hijriah. Ibnu Sina 370 sampai 478 Hijriah. Al-Ghazali 450 sampai 505 Hijriah atau sama dengan 1058 sampai 1101 Masehi. Ibnu Rashid 520 sampai 595 Hijriah atau sama dengan 1126 sampai dengan 1198 Masehi. Dua, kedokteran. Beberapa perguruan tinggi kedokteran yang cukup terkenal berada di kota sebagai berikut. Yang A. Yenishepur atau Iran, Haran atau Syria, Baghdad. D. Para dokter dan ahli kedokteran yang terkenal antara lain Zabir bin Hayyan wafat pada tahun 1601 Hijriah atau sama dengan 778 Masehi. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu kimia. Buku karangan sebanyak 500 judul. F. Hunayan bin Ishaq 194 sampai 264 Hijriah atau sama dengan 810 sampai 878 Masehi. Beliau seorang ahli mata yang terkenal dan banyak menerjemahkan buku-buku bahasa asing. G. Habib bin Kira 221 sampai dengan 228 Hijriah atau sama dengan 836 sampai 901 Masehi. Al-Razi atau Razes 251 313 Hijriah sama dengan 809 sampai 823 Masehi. Karangan yang terkenal adalah bidang penyakit campak pencecar yang diterjemahkan ke dalam bahasa lain, khusus saya bahasa Latin. Nomor 3, matematika. Di antara ahli matematika yaitu Umar Al-Faruqan. Beliau seorang insinyur, arsitek pembangunan Baghdad. B. Al-Khawarizmi, pengarang kitab Algebra atau Al-Jabar. Beliau juga menemu angka 0 sehingga angka 1 sampai 9 berasal dari India yang dikembangkan oleh Islam, sehingga angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, 9, dan 0 disebut angka Arab, dan setelah disempurnakan oleh orang Latin kemudian disebut angka Latin. Terakhir atau C, Banu Nusa, 3 anak syair Musa. Mereka menulis sebanyak buku dan ilmu ukur. Nah, baiklah teman-teman dan kawan-kawan, itulah hasil diskusi dari kelompok 2, kelompok pertama maksud saya. Baik,
Ya, terima kasih. Ya, kasih aplaus dulu kepada temannya. Silakan duduk. Inilah kelompok 2. Ya Bu. Ya, silahkan Yaksi maju ke depan. Ya Bu. Kelompok 1 dengarkan ya. Iya, Bu. Baiklah teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Para astronomi. Para ahli ilmu astronomi yang terkenal adalah 1. Al-Farazi, pencipta astrolabe, yaitu alat pengukur tinggi dan jarak bintang. 2. Al-Battani atau Al-Bettanius. 3. Abdul Wahab menemukan jalan ketiga dari bulan. Jalan ke-1 dan ke-2 ditemukan oleh orang Yunani. 4. Al-Fabroni atau Alfred News. 5. Seni ukir. Beberapa seniman ukir yang terkenal yaitu Bartari 976 meter. Pada saat itu juga terdapat sekolah khusus seni bernama Sekolah Kairo. 6. Bahasa dan sastra. Berbeda dengan masa pemerintah Bani Umayyah yang belum banyak penyair, pada masa pemerintah Bani Umayyah masih kental dalam keaslian warna Arabnya. Sedangkan sastrawan pada zaman pemerintah Bani Abbas telah melakukan perubahan kekuasaan tersebut. Mereka telah mampu mengombinasikannya dengan sesuatu yang bukan berasal dari tradisi Arab. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian pada masa pemerintah Bani Abbas banyak bermunculan penyair terkenal. Di antara mereka adalah sebagai berikut. 1. Abu Nawas 145 sampai 198 Hijriah. Nama aslinya adalah Hasan bin Hanif. 2. Abu Tamam, wafat 232 Hijriah. Nama aslinya adalah Habib bin Awas At-Tabai. 3. Dabal Al-Khuzai, wafat 246 Hijriah. Nama aslinya adalah Dakbal bin Ali Razin. Baiklah teman-teman, ini tadi hasil diskusi dari kami kelompok 2. Baiklah, kasih tepuk tangan dulu kepada kelompok 2. Itulah penjelasan dari kawan-kawan kalian. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Tidak ada, Bu. Itu cukup lah, saya kira, Bu. Sudah paham semuanya? Iya, paham. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Sekarang kita sebutkan dulu ya sama-sama. Di dalam tokoh-tokoh yang berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, diantaranya itu ada 6. Seperti yang telah Ibu sebutkan tadi, itu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, seni ukur, dan bahasa dan sastra. Yang tadi dimana yang sudah dijelaskan sama kalian semuanya, sudah dijelaskan sama kawan-kawannya. Ibu rasa sudah cukup jelas ya. Sekarang Ibu mau minggu depan kalian belajar lagi yang rajin ya. Baca buku LKS-nya. Kalau referensi di LKS-nya kurang, cari lagi di internet. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf ya.
Marilah kita berdoa dulu. Satu pimpin doanya. Rizal. Ya. Baiklah, sebelum kita pulang, marilah kita mengajarkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Baiklah anak-anak, sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.